Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A akan sedikit sharing mengenai metode estimasi menggunakan algoritma regresi linear. Anggota kelompok kami ada Enes Maulana Rizky, Hoirunisa Wulandari, Muhammad Ali Fikri, Muhammad Ainur Rahman, Muhammad Nuha. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 6 bagian. Yang pertama, pengertian dari estimasi dan juga regresi linear. Yang kedua, ada kegunaan dari regresi itu apa saja. Yang ketiga, jenis-jenis dari regresi itu apa saja. Dan kemudian ada dataset yang kita gunakan itu apa saja. Yang kelima, perhitungan. Kami akan membandingkan perhitungan dengan 4 cara, yang itu yang pertama menggunakan cara manual, yang kedua memanfaatkan rapid miner, yang ketiga menggunakan Excel, dan juga yang terakhir menggunakan aplikasi PHP. Yang terakhir pastinya adalah kesimpulan. Oke, kita masuk ke pembahasan pengertian dari estimasi. Estimasi merupakan salah satu metode dalam data mining yang menggunakan nilai variabel targetnya lebih ke arah numerik. Algoritma yang digunakan diantaranya ada regresi linear, neural network, support vector machine, dan lain-lain. Namun kita tidak akan membahas semuanya, yang kita akan fokus pada regresi linear. Pengertian regresi linear. Regresi merupakan persamaan yang memungkinkan perkiraan nilai suatu variabel terikat dari nilai variabel bebas. Variabel bebas itu sama dengan sumbu X atau sumbu horizontal. Untuk variabel terikat itu sama dengan sumbu Y atau sumbu vertikal. Regresi linear ada 2 macam, ada regresi linear berganda dan juga sederhana. Untuk pembahasannya akan kita bahas di belakang karena ada pembahasan yang lebih detail di belakang. Lalu kegunaan dari algoritma regresi linear ini adalah yang pertama, kita bisa memanfaatkannya dalam bidang ekonomi atau bisnis. Contohnya, bisa kita gunakan untuk menganalisis variabel yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran sebuah produk. Yang kedua, bisa kita manfaatkan juga dalam bidang pendidikan. Contohnya, untuk menganalisis tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran. Seterusnya masih banyak yang lainnya. Jenis-jenis regresi. Ada regresi linear, ada regresi non-linear. Regresi linear ada sederhana dan berganda. Untuk non-linear ada regresi eksponensial. Regresi linear sederhana merupakan regresi linear yang hanya melibatkan 2 variabel X dan Y. Jadi datanya hanya ada variabel X dan ada variabel Y. Itu merupakan regresi linear sederhana. Rumusnya bisa dilihat di bawah. Nah, di situ ada, kita akan mencari nilai A dan B-nya dulu. Tapi kita tidak akan membahas ini karena kita akan lebih terfokus pada regresi linear yang berganda. Oke. Untuk regresi linear berganda merupakan regresi yang variabel bebasnya atau variabel X-nya itu berpangkat. Sederhananya gini, terdapat 2 variabel bebas, minimal 2 variabel bebas atau variabel X yang dapat mempengaruhi variabel terikat atau variabel Y. Oke, kita lihat gambarannya seperti di bawah ini. Yang pertama, variabel bebasnya ada pola asuh. Variabel bebasnya kita notasikan pada X1. Yang kedua ada cara belajar, dinotasikan menjadi X2. Nah, kedua variabel ini akan mempengaruhi variabel terikatnya atau variabel Y, yaitu jadi pola asuh dan cara belajar ini akan mempengaruhi prestasi belajar anak. Gambaran sederhananya seperti itu. Nah, untuk perhitungan
menggunakan regresi linear berganda, sebenarnya ada dua opsi perhitungan. Yang pertama kita bisa menggunakan persamaan linear, yang kedua kita bisa menggunakan matrik. Oke, yang pertama kita menggunakan persamaan linear. Seperti kita dulu waktu SMP, SMA, dan juga kuliah pun kita pernah dan mungkin sering menggunakan persamaan ini. Jadi caranya sangat sederhana, yaitu kita tentukan dulu y-nya atau variabel terikatnya, kemudian kita tentukan dulu a-nya atau interceptnya, yang kemudian kita tentukan b-nya atau konstantanya, yang kemudian kita harus tahu variabel bebasnya x1, x2, x3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita ketahui semua nilainya, baru kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kalau misal variabelnya ada 3, variabel independennya ada 3, kita akan menggunakan rumus yang ini. Kalaupun ada variabel independennya atau variabel x-nya ada 2, kita menggunakan yang ini. Dan lebih dari itu, kita bisa menggunakan rumus yang ini, yang mana misal ada 4, berarti ada a plus b1 x1 plus b2 x2 plus b3 x3 plus b4 x4, dan seterusnya. Itu kalau kita menggunakan persamaan linear. Nah, kalau kita menggunakan matrik, lebih sederhana lagi, yang mana rumusnya seperti yang bisa teman-teman lihat, ada inverse dari x transpose x dikalikan dengan x transpose y. Oke, pembahasannya akan kita bahas lebih detail pada perhitungan manual. Oke, di sini kita menggunakan dua dataset, heating oil dan juga CPU. Namun untuk perhitungan manualnya kita akan terfokus pada dataset CPU. Oke, ini dataset CPU aslinya. Jadi ini dataset CPU aslinya. Teman-teman bisa download langsung di link deskripsi di bawah video ini. Jadi di sini ada 6 variabel bebas dan pastinya satu variabel terikat atau y-nya. Oke, kita jumlahkan dulu semua variabelnya. Caranya kita jumlahkan dulu semua variabelnya. Kalau sudah semua, kita buatkan tabel bantu. Tabel bantu ini akan kita manfaatkan nanti saat kita menghitung rumus x transpose kali y. Jadi variabel bantunya ini ada x1 dikalikan y, x2 dikalikan y, jadi x2 dikalikan y, kemudian x3 dikalikan y, ada x4 dikalikan y, dan seterusnya. Setelah kita kalikan semuanya, kita jumlahkan setiap variabelnya. x1 dikalikan y dijumlahkan semua, x2 dikalikan y dijumlahkan semua, dan seterusnya. Y pun juga ikut kita jumlahkan. Oke, kita ingat dulu rumusnya ini. Oke, tahap pertama kita akan mendeklarasikan data yang dibutuhkan. Untuk melakukan perhitungan regresi linear, oke, data x-nya, variabel terikatnya mulai dari x1 sampai x5 kita deklarasikan dulu, dan kemudian kita tambahkan di awal. Jadi sebelum variabel x1 kita tambahkan interceptnya. Interceptnya ini nilainya 1 karena pada jurnal yang menjadi panduan kita itu menganjurkan untuk memberikan intercept 1 di sebelah kiri atau sebelum variabel x1. Kita pisahkan dengan y-nya.
kemudian kita buatkan X transpose. X transpose ini berarti gimana kolom dijadikan baris atau baris dijadikan kolom. Tahap kedua, perhitungan dengan memecah rumus yang ada. Seperti yang kita tahu, rumus yang awalnya tadi adalah seperti ini. Oke, kita pecahkan dulu, kita hitung dulu X transpose X dulu. Jadi X transpose X di sini kita sudah ada nilai X transpose dan X. Ini kita kalikan. Proses pengaliannya bisa langsung menggunakan Excel karena kami sendiri memanfaatkan Excel. Hasil dari X transpose X ini hasilnya seperti ini. Lalu kita hitung, kita lanjut ya. Tadi kita udah punya nilai X transpose X. Sekarang kita hitung nilai inverse dari X transpose X. X transpose X diinversekan. Nah, cara menghitungnya supaya lebih cepat dan mudah, silakan teman-teman langsung saja memanfaatkan Excel. Excel itu fungsinya M inverse, bisa langsung keluar hasilnya seperti ini. Lalu yang tahap ketiga, kita cari nilai X inverse Y, yang mana X inverse Y jadi kita yang menjadi panduan kami. Ini nilainya yang pertama adalah sigma dari Y, sigma dari Y kali X1, sigma dari Y kali X2, dan seterusnya. Dan nilai-nilai ini sudah kita dapatkan pada tabel bantu yang pertama tadi kita hitung. Nah, ini dia tabel bantunya. Nah, teman-teman bisa langsung lihat hasilnya. Ini sigmanya, fokus pada sigmanya atau jumlah dari setiap variabel yang sudah kita jumlahkan hasilnya tadi. Nah, kita masukkan ke kolom X inverse X transpose Y. Oke, kita masuk ke tahap terakhir, yang mana kita sudah mendapatkan nilai dari inverse dari X transpose X dan juga X transpose Y. Jadi ini hasil dari ini dikalikan dengan X transpose Y. Lagi-lagi kita bisa menggunakan Excel sebagai alat bantu untuk menghitung menggunakan rumus ini. Jadi setelah kita hitung tadi, setelah kita kalikan inverse dari X transpose X dikalikan X inverse transpose Y, hasil akhirnya adalah seperti ini. Interceptnya sekian, koefisien X1 sekian, koefisien X2 sekian, dan seterusnya. Oke, kita simpan hasilnya ini ya, karena kita akan melanjutkan menggunakan perhitungan Excel. Oke, kita matikan dulu slide-nya, kita lanjut ke perhitungan Excel. Teman-teman bisa langsung buka datanya. Kami sudah memberikan data setnya di link deskripsi, silahkan di-download langsung. Oke, ini merupakan dataset aslinya. Dataset yang kita gunakan dalam perhitungan manual tadi. Nah, ini dia. Ada 10 dataset. Variabel X-nya ada 5, variabel Y-nya ada 1. Ini variabel X-nya. Variabel X-nya ada 6 dan variabel Y-nya ada 1. Menggunakan Excel, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan add-on dulu. Kita buka Excel option, lalu kita tambahkan add-ins, lalu kita pilih analysis toolpath, kita go,
kita klik analysis toolpath, lalu oke. Kemudian kita lihat di data. Nah, data analisnya udah ada di sini. Oke, kita langsung saja klik data analis, kita pilih yang regression, kita oke. Lalu kita pilih input y-nya, y ini variabel terikatnya, jadi langsung saja kita klik mulai dari awal sampai akhir ini. Sorry, kita save ya, save. Nah, langsung diblok semua. Lalu input x-nya atau variabel bebasnya kita blok mulai dari A2 sampai F11. Oke, kita klik label, kemudian kita klik pilih residual, langsung kita oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita cocokkan dulu koefisiennya tadi dengan hasil di perhitungan manual kita. Nah, oke, interceptnya ada min 525, biar mudah. Kita ginikan saja. Jadi interceptnya ada min 525,66 sekian. Koefisien pertamanya ada 10,333, lalu koefisien 2 0, sekian 1. Ini tidak cocok tapi mendekati. Koefisien 3 nya ada 0,0065, sama persis. Koefisien 4 nya ada min 4,020 sekian, sama persis. Yang koefisien 5 min 96 ini sangat tidak sama. Yang terakhir ada koefisien x6 ada min 979 sekian. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya, hasil akhir yang kita hitung dengan manual dengan perhitungan langsung menggunakan Excel, ini hasilnya hampir 80% sama. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke perhitungan menggunakan aplikasi. Ini sudah saya bukakan filenya pun bisa teman-teman download langsung di link deskripsi. Kita lihat langsung. Jadi ini datasetnya. Lalu di sini, nah, untuk prosesnya ini sangat sederhana dan kami memang lebih terfokus pada hasilnya. Jadi kita langsung diklik proses, maka akan muncul. Jadi kita lihat koefisien dari regresi linearnya. Kita fokus pada hasilnya. Kita lihat interceptnya ini, mohon maaf karena ya datanya masih dalam bentuk array, tapi kita sudah bisa baca mulai dari array 0. Ini merupakan yang pertama. Jadi koefisiennya interceptnya adalah min 525,666 sekian, sama persis. Kita bandingkan dengan ini, sama persis juga. Lalu kita lihat yang kedua, koefisien x1 ini 10,33. jadi ini koefisien x1 10,33, sama persis. Kita lihat dengan Excel, sama persis juga. Yang ketiga, kita menggunakan koefisien x2 nya 0,11, sama persis dengan ini, sama persis 0,11. Yang dari Excel hampir mendekati sama. Lalu
untuk koefisien X3 0,0065 sama persis dengan ini, perhitungan manual, dan sama persis juga dengan perhitungan menggunakan Excel. Dan yang keempat 4,025 4,020 sorry, dan hasilnya ini 4,020 sama persis juga. Yang kelima min 96, ini juga min 96. Kita lihat ini 0, jadi ternyata aplikasi dengan Excel ini sama persis namun berbeda dengan hasil dari aplikasi dengan perhitungan manual sama persis namun berbeda dengan perhitungan dari Excel. Yang terakhir X6 nya min 979, min 979 juga aplikasi Excel nya min 979. Oke, untuk ketiga aplikasi saya kira hampir sama persis. Terakhir kita akan menghitung dengan Excel. Jadi kita buat patokan saja. Yang tidak sama adalah ini. Kalau dari tiga perhitungan tadi, Excel dan aplikasi, manual dan aplikasi perhitungannya sama persis, namun yang berbeda adalah dengan Excel. Yang letak perbedaannya ada pada koefisien X5 dan juga koefisien X2, namun tidak untuk X2 tidak terlalu jauh bedanya. Yang terlampau jauh adalah X5. Karena rapid manner saya ada di laptop lain, jadi oke, saya close dulu. Kita lihat langsung rapid manner-nya. Oke, kita lanjut melakukan perhitungan menggunakan rapid manner. Silakan teman-teman membuka rapid manner-nya, lalu masukkan data yang sudah kita share di link description di bawah video ini. Lalu teman-teman masukkan juga algoritma regresi, linear regression. Kita hubungkan semuanya. Terakhir, lalu langsung kita run. Dan ini hasilnya. Attribute week-nya, ini data setnya, dan ini koefisiennya. Oke, kita cukup lihat ini saja. Interceptnya di sini 0, padahal untuk hasil akhir ya pada kita yang manual adalah min 525. Lalu untuk MICT atau X1 nya, koefisien X1 nya ada 10,33, hasilnya 8,2, hasilnya 8,232, lumayan mendekati. Untuk X2 nya 0,11, 0,103, ini juga hampir mendekati. Yang ketiga MMAX, koefisien 3 ini 0,63, 0,006, ini hampir mendekati. Lalu X4 nya 4,020, ini 3,72, hampir mendekati juga. Yang X5 nya min 96, ini min 86, hampir mendekati. Yang terakhir 0, dan ini hasilnya min 0, hasilnya pun sangat mendekati. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya
hasil dari manual Excel dan aplikasi kurang lebih 90% sama, namun dari Rapid Miner hasilnya mendekati sama dengan perhitungan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.